warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum itu, rapihkan terlebih dahulu seragam dan bersihkan sampah yang ada di sekitar tempat duduk kalian. Sudah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi, sebelum memulai pelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Oke, sudah selesai absen hari ini. Maka untuk pembelajaran hari ini, ada yang tahu kita akan belajar apa? Tidak tahu? Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar Sumpah Pemuda. Ada yang tahu tuh apa itu Sumpah Pemuda? Ya, sumpah itu janji. Lalu, jadi di sini Ibu akan jelaskan apa itu arti dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda berasal dari dua kata, yaitu sumpah dan pemuda. Sumpah artinya janji, yaitu janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Jadi, Sumpah Pemuda adalah janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda II yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, jadi Sumpah Pemuda adalah sumpahnya para pemuda pada tanggal 28 Oktober. Ada sejarah dari Sumpah Pemuda. Yang pertama itu ada bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Lalu bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Lalu rakyat Indonesia yang dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda mengalami penderitaan dan juga kelaparan. Dan mereka melawan penjajahan selalu kalah karena perjuangan bersifat kedaerahan. Jadi di sini bangsa Indonesia itu dijajah oleh dua negara, yaitu negara Jepang dan juga Belanda. Paling lama bangsa Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan yang kedua itu dijajah oleh orang Jepang. Adapun tokoh-tokoh dari Sumpah Pemuda, yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 28 Agustus 1993. Lalu yang kedua, tokoh Sumpah Pemuda itu ada W.G. Rudolf Supratman atau biasa disebut W.R. Supratman. Lahir pada tanggal 9 Maret 1903. Nah, tadi ada dua tokoh dari Sumpah Pemuda. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua W.R. Supratman. Lalu selanjutnya ada isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi tadi Sumpah Pemuda ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun tokoh Sumpah Pemuda yaitu Muhammad Yamin dan W.R. Supratman. Dan sejarah dari Sumpah Pemuda yaitu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Lalu bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Terus bangsa Indonesia menderita karena terjadinya penjajahan. Lalu yang keempat, mereka selalu kalah melawan penjajahan karena perjuangan bersifat kedaerahan. Dan juga ada Sumpah Pemuda yang tadi sudah disebutkan bahwa untuk dihafalkan nanti akan ada beberapa pertanyaan mengenai materi hari ini. Nah, yang berikutnya kita pasti pernah dengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, berikut ada artinya, ada arti dari satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang pertama dari satu nusa yaitu artinya
Nusa sama artinya dengan pulau akan wilayah. Satu nusa berarti satu wilayah atau tanah air. Sedangkan arti dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku-suku tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan lainnya. Lalu, untuk arti dari satu bahasa yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia. Adapun pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda, diantaranya pertama menjaga persatuan dan kesatuan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lalu yang kedua, ikut serta dalam kemanusiaan. Contohnya seperti ikut serta dalam kemanusiaan seperti kerja bakti, ikut kelas, pemilihan dalam pemilu, terus memberikan pendapat. Dan juga kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, bangsa. Karena seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, berikut Ibu akan memberikan pertanyaan, kalian jawab bersama-sama ya. Oke, pertanyaan pertama, tolong didengarkan. Apa tujuan para pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta? Adalah untuk A. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. B. Melawan penjajahan Belanda. C. Mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan D. Berjanji membela bangsa Indonesia. Ayo jawabannya apa? Ya, kamu jawabannya apa? C. Mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ya, benar. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ayo siapa cepat diangkat tangan ya, yang sudah tahu. Ada 3 hal pokok yang harus disatukan berdasarkan isi teks Sumpah Pemuda, yaitu yang tadi yang sebelum dijelasin nih. A. Satu nusa, satu bangsa, satu negara. B. Satu bangsa, satu negara, satu tujuan. C. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. D. Satu nusa, satu bahasa, satu negara. Ini tadi sudah dijelaskan itu yang artinya ya. Jawabannya apa? Ya. Ya, benar. Jawabannya C. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, untuk soal nomor 3. Meskipun wilayah Indonesia terdiri dari berbagai wilayah, pada dasarnya merupakan satu wilayah, yaitu tanah air Indonesia. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa Indonesia merupakan satu A. Nusa, B. Bangsa, C. Bahasa, D. Negara. Ayo, satu bangsa, salah. Ayo yang lain. Ya, benar, satu nusa. Ayo, sekarang soal nomor 4. Berapa lama Belanda menjajah bangsa Indonesia? A. 350 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 3,5 tahun. Ayo, jawabannya. Ya, 350 tahun. D. Soal terakhir. Nih, saat membaca teks Sumpah Pemuda dalam upacara disertai sikap A. Sedih, B. Senang, C. Bangga, D. Tenang. Ya, bangga. Oke, sudah selesai materi penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya kalian hafalkan isi teks Sumpah Pemuda. Lalu besok maju satu-satu, tidak boleh ada yang melihat ya. Nanti maju ke depan satu-satu untuk membacakan isi teks Sumpah Pemuda. Dan juga buatlah kelompok. Ayo masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal tugas yang akan diberikan untuk kalian kerjakan bersama-sama dengan cara diskusi. Nanti hasil dari diskusinya dari tugas yang diberikan dikumpulkan
belum pulang sekolah. Nah, untuk tugas kelompok diskusi hari ini yang pertama, ayo dicatat soalnya. Yang pertama, sebutkan isi Sumpah Pemuda. Oke, yang kedua, apa saja pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Tadi ada 2. Yang ketiga, pada tanggal berapa Sumpah Pemuda ditetapkan? Lalu yang keempat, apa arti dari Sumpah Pemuda? Ya. Baik, sekarang yang terakhir, akibat apa yang dirasakan bangsa Indonesia pada saat penjajahan? Oke, sudah semua dikerjakan. Bila sudah selesai hari ini, maka bisa dilanjut esok hari. Jadi, tolong hafalkan isi teks Sumpah Pemuda dan maju satu-satu di depan kelas. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, jadi masing-masing buat satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk mengerjakan soal yang tadi sudah diberikan, yang 5 soal diskusi. Jadi nanti hasil dari diskusinya dikumpulkan di depan kelas sebelum pulang sekolah. Ya. Nah, jika tidak selesai, maka harus dilanjutkan esok hari. Kerjakan lagi di sekolah untuk esok hari. Oke, sebentar lagi pembelajaran akan selesai. Ada yang sudah selesai tugasnya, tugas kelompoknya? Ya. Oke, jadi dilanjutkan esok hari. Sebelumnya kita baca bersama-sama tadi isi dari teks Sumpah Pemuda. Ayo dirapikan dulu buku-bukunya, alat-alat tulisnya. Kita baca bersama-sama isi teks Sumpah Pemuda. Nah, ini rapi dulu. Oke, sekarang ya kita baca bersama-sama teks Sumpah Pemuda. Kalian ikutin ya, ikutin. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, jadi tugas kelompoknya dilanjutkan esok hari. Terus ini kerjain di rumah. Jadi di rumah kalian cukup hafalkan isi teks Sumpah Pemuda dan dibaca maju ke depan satu di depan kelas. Ya, jadi nanti tugas kelompok itu dilanjutkan esok hari aja pas sudah di kelas, pas pelajaran PKN. Oke. Saya tidak ditanyakan lagi. Baik, semuanya sudah rapi. Ya. Ya, sekarang Ibu akan berikan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi, arti Sumpah Pemuda yaitu janji para pemuda pada saat Kongres Pemuda II yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun sejarah dari Sumpah Pemuda yaitu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Akibat dari penjajahan tersebut, rakyat Indonesia banyak yang menderita.
Rakyat Indonesia tidak bisa, bangsa Indonesia tidak bisa melawan penjajahan karena perjuangan bersifat kedaerahan. Adapun tokoh-tokoh dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua W.L. Supratman. Lalu ada pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, ikut serta dalam kemanusiaan. Nah, atau kalau misalnya kalian belum terlalu paham dengan Pancasila ini, maka ibu akan menyebutkan satu persatu. Misalnya, menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain, mengerjakan tugas, tidak mencontek, melakukan kegiatan piket kelas atau kerja bakti, ya, mencintai produk-produk Indonesia, mengikuti pemilihan dalam pemilu, ya. Sudah kesimpulan hari ini, kesimpulan sudah ibu berikan. Mohon untuk dipelajari lagi materi hari ini dan juga jangan lupa untuk menghafalkan isi teks Sumpah Pemuda. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.